Halo guys, kembali lagi di channel Eva Caesar. Jadi kali ini gue akan membawakan cerita kriminal dari seorang lelaki bernama Jis Woodson James. Penasaran bagaimana ceritanya? Ayo kita ke ceritanya. Jis Woodson James lahir di Kearney, Missouri, Amerika Serikat. Dia memiliki seorang kakak laki-laki yang bernama Alexander dan juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Susan. Di kakak beradik ini, si siapa Ji sama si kokonya itu sama kakaknya itu. Nah, mereka tuh kayak ada pengen, aduh gue pengen duit tapi gue nggak mau kerja, gue males. Jadi kayak mungkin cara-cara yang kayak mencuri bakal dilakukan. Sang ayah, Robert James, memiliki sebuah peternakan di Missouri. Ayahnya meninggal pada saat James masih berumur 3 tahun. Setelah ayah James ini meninggal, emaknya Zerelda sempat 2 kali menikah. Jadi dia punya 4 anak. Ketika Perang Sipil Amerika pada tahun 1861, James dan kakaknya memutuskan untuk bergabung dengan pasukan gerilyawan dan berperang melawan pasukan utara. Keduanya terlibat dalam pembantaian penduduk yang dari utara. Setelah perangnya udah selesai nih, mereka berdua kembali lagi ke peternakan. Tapi kayak gimana ya, nggak seru, kayak nggak ada tembak-tembakan gue gitu kali ya. Ya jadi mereka selanjutnya jadi bandit, jadi kayak tukang ngerampok gitu. Dimulailah karir mereka berdua ini. Gegara perang sipil, dia orang jadinya jadi jahat gitu, jadi pengen gimana ya, jadi kayak wah duit gitulah. Kayak gue juga pengen nembak orang gitu, bunuh orang gitu kali, tapi nggak tahu juga ya, soalnya gue belum lahir sono. Ya kali gue lahir jadi nenek-nenek kali, gue udah mati. Kekejaman perang sipil ini membuat mereka menjadi bandit yang sangat kejam pada zaman itu. Ya waktu di berita-berita sih katanya sih kejam. Jis dan Frank bersama 8 orang lainnya melakukan aksi kriminalnya dengan merampok sebuah bank di Liberty, Missouri pada 13 Februari 1866. Nah, pada waktu itu juga ada ini, kayak mungkin mereka bersaudara ya. Jadi ini ada namanya Cole Younger. Jadi si Cole ini kayak apa namanya, dia ini masuk ke apa sih, perkumpulannya Jis itu sama si engkonya itu Frank itu, tapi nggak sendirian, bareng-bareng sama saudara lainnya, jadi rame lah. Kelompok Jis mulai meluncurkan seluruh aksi kriminalnya di berbagai kota, di berbagai bank, mulai dari Iowa hingga Alabama dan Texas. Kelompok ini juga mulai merampok kereta api. Pada tahun 1873, Jis sama kelompoknya ini selalu nolak untuk ngerampok di penduduk bagian selatan. Tapi mungkin dia kayak Robin Hood ya, soalnya kayak dia nggak berani kayak orang-orang miskin gitu dirampok, nggak berani dia, jadi kayak cuma orang kaya gitu yang berduit gitu doang yang paling. Tapi ini sih belum tahu, soalnya kayaknya dia si Jis ini sama kelompokannya tuh kayak nggak pernah bagi-bagi duit gitu loh sama orang yang miskin gitu. Peristiwa perampokan kereta ini menarik perhatian agensi detektif yang bernama Pinkerton yang memutuskan untuk menangkap dan mengadili kelompok Jis. Tapi upaya itu menyebabkan seorang wanita terluka. Kesian. Pada 7 September 1876, Jis dan Frank lolos dari maut. Jadi mereka tuh ngerampok First National Bank ya, Minnesota. Jadi mereka tuh kan bareng-bareng tuh sama Cole Younger, mungkin sama saudara-saudaranya. Nah, waktu ngerampok itu ya gagal, semuanya mati kecuali 2 orang itu doang. Beruntung sekali kalian berdua ini. Nah,
belum kapok tuh, dia masih nyari orang-orang, masih ngerekrut, lu mau nggak jadi sama gua nih banyak duit nih, gara gua ngerampok cah gitu. Akhir bulan Juli pada tahun 1881, Gubernur Crittenden mengadakan rapat dengan eksekutif perkereta-apian, dan siapapun yang mendapatkan mereka ini akan dibayar $10.000. Lumayan lah ya zaman itu ya, itu duit udah banyak gitu. Bayangin ya, itu misalnya ada 8 orang itu ya, kalau misalnya mereka semua diambil itu gini loh, satu orang itu kan $10.000. Jadi kalau misalnya 8 orang, 8.000 orang, 8 orang itu bisa 80.000. Kaya jadinya, banyak duit, seru. Nah, si Jis ini masa bodoh gua nih, gua mana bisa ditangkap gitu ceritanya. Bodoh amat, masih ngerampok tuh dia tuh di Chicago, ya pokoknya di daerah sekitar sono lah ya. Tapi geng yang baru dibuat ini jadi berantakan gara-gara cuma 2 manusia. Yang satu namanya Hyde, nggak tahu juga. Yang satu Liddell, ya itulah. Mereka berdua ini melakukan persaingan untuk cuma dapetin kasih sayang dari saudara perempuan Ford itu tuh si siapa? Si Liddell itulah. Ford itu belakangnya tuh dia tuh pokoknya saudara temennya si Ford. Pokoknya marganya Ford. Liddell itu temenan gitu. Yang mau dideketin itu namanya Martha Bolton. Nah, gegara si Liddell ini temenan sama Ford, jadi ada namanya Robert Ford sama Charles Ford kalau nggak salah. Nah, si Liddell ini ngomong nih ke si siapa namanya si Robert, bantu gua dong, gua mau dapetin kasih sayang cewek itu tuh, lalalalalalala. Kalau bisa lu bunuh nih si Hite ini nih. Hite ini kan apa namanya, siapa sih? Oh, ininya apa namanya, saudaranya si Jis. Jadi kalau kenapa-napa kan bisa bahaya coy. Nah beneran nih sama Robertnya nih, tembak tuh di bagian fatal, atau mungkin jantung atau mungkin pala jedor gitu kan, mati. Pada awal Januari 1882, Bolton ketemu sama Crittenden, sama gubernur itu, untuk membebasin si Liddell. Soalnya si Liddell itu tuh kayak gimana ya, ya udahlah, kayak nggak apa-apa gue kayak masuk penjara gitu aja. Tapi gue bingung, gue nggak ngerti gitu loh logikanya dong. Tapi katanya tuh dibebasin karena apa, kayak pengakuan dari anak-anaknya gitu. Katanya itu nggak salah, nggak apa-apa, keluarin aja, dia orang baik katanya. Ya udah, dikeluarin. Pada 13 Januari, si Gubernur Crittenden ini mengadakan pertemuan dengan si Robert di Hotel Kansas City. Jadi mereka gini, hey yo sini kamu. Nih, lu kalau misalnya nangkepin si Jis, gua kasih lu pengampunan dah, gua kasih lu duit lah. Ya siapa yang nggak mau gitu kan, duit kan. Siapa yang nggak mau biar nggak masuk penjara gitu kan. Karena si Robert ini nggak kenal sama James, jadi kayak aduh nanti gua nggak dipercayai gitu kan. Charles ini yang deket, yang kayak lebih kenal si James. Terus si Charlesnya sempat ngomong kayak gini nih, Jis, gue punya saudara nih, jadi gini, blablabla, nggak tahu ngomong apa, gue nggak tahu. Yang pasti intinya mereka tuh kayak, ini saudara gue ini bagus loh kalau misalnya ngerampok gitu. Ya apa boleh buat, maksudnya talenta merampok itu sangat diperlukan oleh Jis. Pada bulan Maret, si Jis kayak ngundang si Ford itu, si Charles sama satu lagi si Robert itu. Nah, ayo sini datang ke rumah gua. Ica-icanya bapak-bapak. Enggak bapak-bapak sih, enggak tuh si duanya udah, yang Ford itu udah nikah atau belum. Kalau si Jis ini kan udah nikah. Mereka diundang ke rumah barunya di Saint Joseph, Missouri. Nah, datang tuh kesempatan pada tanggal 3 April pagi itu. Jadi ceritanya si saudara Ford ini kayak apa namanya, lu tinggal aja sama gua gitu kan, sama si Jis, kan kita kan mau ngerampok gitu. Ya kali bisa percaya sama orang luar. Iya. Nah jadi gini, waktu mau dibunuhnya, si James itu tuh lepas apa namanya, jaket dia. Pokoknya dia nggak ada persiapan, dia nggak ada senjata ataupun di mana-mana. Jadi itu kan kayak ada apa sih ini namanya, lukisan atau ya lukisan. Nah lukisannya itu tuh mau dibersihin gitu sama dia. Jadi dia nggak ngelihat, jadi kayak ngebelakangin si saudara Ford di belakang. Jadi di sini nggak ngelihat gitu kan,
kecuali semuanya ada kaca gitu kan. Nah dia ngelap. Nah itulah dua saudara itu nembak jedor mate, dan di sini meninggal di umurnya yang ke-34 tahun. Jadi dia dimakamkan dan batu nisannya ditulis Jis Woodson James, wafat 3 April 1882, umur 34 tahun, 6 bulan 28 hari. Wih, precisely banget ya. Dibunuh oleh seorang pengecut dan pengkhianat yang namanya tidak layak untuk disebutkan di sini. Ya gimana ya, kalau menurut gue sih ya memang pengecut lah ya, cuma pengen dapat 10.000 itu, tapi itu kan duit saat itu perlu sih. Siapa yang maksudnya gini loh, siapa yang nggak mau duit? Itu kan maksudnya JIS itu kan kayak bukan siapa-siapa yang mereka. Tapi ini menurut opini gue aja ini ya, gak tau kalian ya. Oke guys, jadi untuk pembahasan kriminal sampai di sini dulu, and see you next video. Bye bye.